Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Balik lagi pada video Prabu di sini. Kali ini di luar kebiasaan. Biasanya nge-review motor atau bikin video tentang motor. Nah, kali ini gue mau bikin video tentang mobil Brio nih. Nah, ini kebetulan Brio 2024. Dia pakai model terbaru, terus ada beberapa tambahan fitur kayak head unit di sini yang udah jadi digital, yang sebelumnya analog. Sebelum memilih Honda Brio, sebetulnya tuh saat gue mau beli mobil ada beberapa pertimbangan ya, kayak misal di rentang harga segitu ada mobil apa aja, apakah harus mobil baru atau apakah harus mobil second, terus kira-kira yang paling tepat untuk gue beli itu mobil kayak apa sih gitu. Nah, dari situ tuh gue balik lagi, kayak gue coba ingat kira-kira alasan utama gue beli mobil tuh apa sih. Pertama, gue ingin beli mobil tuh untuk kebutuhan bolak-balik ke kantor. Nah, otomatis kalau urusannya udah bolak-balik ke kantor, di situ gue nggak mau ada unsur ribet. Gue nggak mau kayak jajan-jajanin mobil dulu atau dandan-dandanin mobil, karena emang nggak ada waktu gitu. Dan waktunya pun kalau ada ya sangat-sangat singkat gitu. Jadi opsi yang gue ambil adalah kayaknya mobil baru nih gitu. Nah, setelah mobil baru, gue pertimbangin lagi kira-kira mobil apa aja sih, terus dengan kriteria apa aja yang mau gue penuhin. Kriteria yang gue ambil tuh waktu itu adalah mobilnya harus ya rentangnya 200 jutaan, mobilnya harus irit, terus spare partnya banyak, nggak rewel. Nah, akhirnya gue pilih nih Honda Brio karena ada beberapa kandidat kayak misal yang Toyota Agya, terus Daihatsu Ayla, atau mungkin nama-nama mobil-mobil di rentang 200 jutaan itu ya sempat gue pikirin juga sih. Tapi balik ke Brio karena udah pernah ada pengalaman pakai Brio sebelumnya, Brio yang buntutnya kepotong itu, terus sama pernah ngerasain kayak bawa Brio tuh ternyata irit juga ya gitu, terus kayak fun to drive gitu. Akhirnya ya udah deh, gue ambil Brio yang baru aja. Karena apa? Biar nggak ribet dan biar tinggal pakai aja sih. Nah, karena ini juga mobil baru, akhirnya gue tuh milih Matic sekalian aja gitu. Walaupun harga dari yang tipe S dengan tipe E tuh kalau buat yang Matic lumayan jauh sih. Kayak tipe S itu di 167, nah ini gue ngambil tuh di 198 sekian lah gitu. Agak lupa detailnya berapa. Karena mobilnya Matic dan baru, akhirnya gue ambil, dan ini gue andelin banget buat kegiatan gue sehari-hari. Nah, karena ini model 2024 juga dan dia udah facelift, jadi faceliftnya nggak cuma muka, juga udah ada audionya yang baru di sini pakai digital. Itu jadi menambah pengalaman berkendaranya juga ya, yang tadinya kayak serba analog, dan mungkin Brio juga dari sisi interior tuh udah cenderung outdated sebenarnya. Tapi ada satu hal yang menurut gue itu salah satu penarik buat gue ngambil Brio, adalah mesin 4 silindernya. Daihatsu Ayla dan Agya itu memang modelnya baru, terus ya diklaim juga jauh lebih irit. Tapi kalau melihat segi konfigurasi mesinnya, mesin Toyota dan Daihatsu itu masih 3 silinder. Dan kalau Brio itu masih stay di 4 silinder 1200 cc. Itu jadi salah satu faktor yang menurut gua harus ambil ini gitu. Nah, mesin 4 silinder ini juga jadi memiliki keunggulan tersendiri ketika kita lagi macet-macetan ya. Karena kalau misalkan kita lagi macet-macetan, mesin 4 silinder itu cenderung lebih halus dibandingkan mesin 3 silinder yang biasanya tuh bergetar ya. Ya itu juga biasanya memang menjadi ciri khas mesin 3 silinder. Walaupun secara performa keiritan, terus mungkin torsinya juga lebih galak dibandingkan Brio ini. Agya Ayla memang
performance dan keiritannya tuh memang oke gitu ya. Tapi ya gue lebih cenderung mencari kenyamanan sih, kenyamanan dalam hal kayak macet-macetan, karena ketika ngantor udah pasti macet-macetan, dan itu memang nggak bisa diukur secara kayak konsumsi bahan bakar 1 banding berapa atau kayak let's say performance 0 sampai 100 berapa, tapi 4 silinder saat macet-macetan itu memang nggak bisa diukur, tapi kenyamanan yang nggak bisa dibohongi ketika kita membawa mobil ini gitu. Nah terus alasan lainnya ketika gue beli mobil ini, gue ngerasa dengan desain yang sekarang itu udah lebih updated ya, karena dari segi garis bahasa desain bodinya, terus ditambah velgnya. Kebetulan mobil ini warnanya itu grey, meteoroid grey dengan velg two-tone, itu udah memberikan aura yang lebih berwibawa ya. Jadi kayak kombinasinya jauh lebih dewasa dibandingkan Brio pada masa-masa awal kemunculannya. Nah, melanjuti bahasan kenyamanan, untuk segi suspensi menurut gua ini masih relatif agak keras. Di satu sisi ketika kita main high speed pun kaki-kaki ya LCGC ternyata masih agak limbung juga ya, walaupun kalau misalnya kita mainnya di kecepatan 40-60 di jalur pegunungan kayak gitu ya masih enak sih. Cuma kalau kayak menikung agak kencang di tol itu terasa masih agak limbung, dan body rollnya lumayan tinggi ya. Body roll lumayan berasa. Nah, terkait dengan keiritan mobil ini kayaknya 1:21 itu mudah didapatkan, tapi kalau untuk 1:23 itu lumayan susah ya. Terus kalau berbicara fungsionalitas, bagasinya lumayan luas. Mobil ini juga sering gue pakai buat kalau Sabtu Minggu main sepeda atau bawa barang-barang juga. Kalau misalkan lagi pergi-pergian itu sangat akomodatif, karena sepeda pun bisa masuk, tapi dengan catatan ban depan belakangnya itu perlu dicopot dulu ya. Jadi ban depan belakangnya diselipin di antara sela-sela legroom belakang, terus sepedanya ditidurin jadi di atas kursi. Lalu kira-kira minusnya apa sih yang gua rasakan? AC-nya kayak harus ditingkatkan ya. Ini kayak gue siang-siang gini pakai fan-nya 4, terus udah yang max cool lah, ini yang dinginnya udah yang paling dingin, tapi AC-nya AC 4 gitu. Sayang aja gitu kalau misalkan AC-nya mungkin bisa lebih dibuat dingin. Tapi gue juga ngerti sih, ini gak cuma masalah AC, bisa juga dari kayak atapnya yang ternyata ya ini atap langsung gitu, jadi kayak panasnya tuh benar-benar nyerap ke dalam mobil gitu. Kayak satu ruangan ini tuh belum tentu semuanya dingin, jadi kayak masih ada bagian-bagian yang panas gitu, karena AC-nya juga nggak terlalu bisa nyerap di sini dan kalah sama panas yang masuk ke dalam mobil. Overall kalau dari sisi gue pribadi, gue masih ngerasa oke-oke aja, karena gue pakai mobil ini bukan buat kayak yang seharian gue di mobil gitu ya. Paling kan di mobil pagi doang terus sama malam ya, karena kan buat bolak-balik kantor. Jadi kayak minus-minus gitu ya, gue nggak terlalu berasa dalam sehari-hari gue lah. Nah, buat teman-teman yang mau beli mobil ini, mungkin kalian masih bisa cari referensi lainnya, apakah ini pilihan yang cocok buat teman-teman. Tadi adalah unsur-unsur preferensi gue pribadi, jadi di sini gue nggak terlalu cerita kayak detail features by features, tapi lebih ke opini personal terkait pembelian mobil Honda Brio 2024 tipe E. Apakah mobil ini masih relevan untuk teman-teman beli di tahun ini, di tengah gempuran rival-rivalnya yang udah facelift, rivalnya yang udah bukan facelift ya, tapi udah ganti model, bahkan secara model, secara mesin itu udah
meninggalkan Brio lah. Jadi kesimpulannya kalau dari gue, kalau nyari kenyamanan, gue ambil Brio. Dan kenyamanan yang gue maksud sini adalah lebih ke macet-macetannya sih. Gue masih mencintai mesin 4 silinder lah kalau di tengah kemacetan. Gitu aja teman-teman. Thank you buat udah dengerin video ini. Sorry kalau misalkan ngomongnya masih lompat-lompat. Boleh banget kita sharing-sharing pengalaman-pengalaman teman-teman ketika menimbang atau membeli mobil ya low cost green car ini LCGC. Kira-kira yang menurut kebutuhan teman-teman yang paling sesuai yang mana, dan kenapa kalian pilih itu, boleh banget di share-share di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching guys. See you on the next episode.